Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, kami boleh datang, kami boleh sujud menyembah meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Bapa, mari kami undang Kau hadir di tempat ini Tuhan. Urapi setiap kami, urapi setiap rumah-rumah Tuhan, sehingga kami boleh merasakan hadirat Tuhan, kami boleh merasakan perjumpaan dengan Tuhan lewat ibadah ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau hadir Tuhan. Engkau juga mengurapi setiap anak-anak-Mu yang melayani hari ini Tuhan. Biarlah urapan Tuhan turun atas mereka Tuhan, sehingga ibadah kami ini bukan ibadah yang biasa-biasa, tetapi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai akhir hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama membacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas berkat bagi orang yang menjaga integritas hidup. Kita seringkali mendengar bahwa banyak orang sukses dan pintar, tetapi sedikit yang mempunyai integritas. Di dalam Alkitab terjemahan NIV, tercatat ada 22 kata integrity. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya integritas di mata Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa orang percaya diminta untuk menjaga integritas? Orang-orang yang menjaga integritas, hidupnya akan mendapatkan keamanan, perlindungan, anak cucunya akan ikut bahagia, tuntunan, serta perkenanan dari Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat pertama mengisahkan bagaimana Paulus yang sedang dipenjara memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus supaya mereka menaruh bobot panggilan sebagai anak-anak Tuhan seimbang dengan gaya hidup yang menunjukkan kualitas moral dan karakter yang sesuai. Sekarang kita akan mempelajari berkat dan manfaat dari orang yang menjaga integritas hidupnya. Yang pertama, keamanan dan perlindungan dari Tuhan. Amsal 10 ayat 9 berkata, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Kata bersih kelakuan di dalam terjemahan NIV menggunakan kata walks in integrity. Kenapa aman? Karena susah orang lain untuk mencari celah untuk menjatuhkan. Seperti contoh, orang Farisi berusaha berkali-kali untuk menjatuhkan Yesus, tetapi tidak berhasil.
dengan menjaga integritas, segala aspek kehidupan kita akan aman. Yang kedua, tuntunan Allah akan semakin tajam. Amsal 11 ayat 3 berkata, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Tuntunan roh kepada setiap orang percaya akan semakin efektif ketika kita juga berlatih untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Semakin kita dituntun oleh Roh Kudus, maka kita semakin masuk ke dalam kehendak Bapa. Yang ketiga, keturunannya akan berbahagia. Amsal 20 ayat 7 berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Integritas di ayat ini digambarkan dengan kata bersih kelakuannya. Bersih kelakuan di sini artinya kita menghidupi kebenaran firman. Dalam Mazmur 37 ayat 25-26 dikatakan orang yang benar, anak cucunya akan menjadi berkat. Mereka tidak akan meminta-minta roti. Yang keempat, perkenanan Allah turun kepada orang yang berintegritas. 1 Tawari 29 ayat 17 berkata, aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Allah berkenan kepada keikhlasan. Orang yang tulus ikhlas adalah orang yang memiliki motivasi yang murni tanpa ada niatan lain. Apa yang benar yang harus dilakukan, itulah yang dilakukan. Dan ternyata itu menjadi suatu persembahan yang berkenan kepada Allah. Bukankah itu adalah berkat tersendiri yang luar biasa? Perkenanan Allah membawa berkat tersendiri dalam hidup kita. Berbicara soal perkenanan Tuhan, kalau kita melihat ayat emas kita tahun ini di Mazmur 24 ayat 4-5, maka secara khusus kata berkat dari Tuhan di situ berbicara mengenai perkenanan dan kemurahan yang Tuhan akan tunjukkan kepada mereka yang menjaga hidupnya bersih dan murni. Banyak ayat dari kitab Mazmur yang mencatat berkat dari orang yang dikenan oleh Tuhan. Salah satu contohnya adalah Mazmur 90 ayat 17 berkata, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Perkenanan Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan hasil karya dan pekerjaan saudara dan saya. Bisnis, usaha, dan pekerjaan kita diteguhkan, dilindungi oleh Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Yesus mengajar berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Yesus menyebutkan secara langsung berkat ini, yaitu mereka akan melihat Allah. Melihat Allah di dunia ini artinya melihat perbuatannya yang baik, melihat pertolongannya, dan pada akhirnya betul-betul kita melihat Allah dalam segala kemuliaannya ketika Dia menjemput kita kali yang kedua. Siapa yang mau hidup berintegritas setelah mendengar begitu banyak berkat yang Allah sediakan? Saya percaya kita semakin semangat hidup sepadan dengan panggilan Tuhan yang mulia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom saudara. Kita percaya saat ini saudara yang masih melakukan ibadah online, kita mau tetap percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan hadir di rumah kita. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, kuasa-Mu nyata dalam rumah kami ketika kami beribadah bersama keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami. Kami percaya jamahan-Mu nyata untuk kehidupan keluarga kami Bapa. Haleluya Jesus. Saat
spesial lagi. Engkaulah perisaiku saat pada hidup berpaku. Firman-Mu di dalamku menenangkan jiwaku. Ku
Dengan tangan-Mu yang perkasa Engkau kembali mengangkat kami Tuhan.
kami saat ini sedang lemah, Kau memberi kekuatan yang baru. Dan kami mau terima damai dan sukacita surgawi daripadamu Tuhan, sehingga kami semakin kuat, semakin teguh di dalam Engkau. Kami saudara yang mau bersorak-sorak memuji memuliakan Tuhan, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Mari saudara kita menaikkan pujian dan lebih semangat lagi. Kita percaya kasih Tuhan begitu besar bagi kehidupan kita. Mari kita pujian, kita menaikkan syukur kita bahwa kasih Tuhan tidak pernah berhenti. Haleluya. Bersukacita, amin. Mari saudara kita mau siapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga
Dia akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Mari saudara boleh persiapkan persembahan saudara. Saudara boleh berdoa dan saudara boleh tabur di tempat di mana saudara beribadah. Kembalikan ke tempat gereja kita di GBI Grand Resident. Saudara boleh melalui amplop datang kembali ke gereja atau melalui rekening BCA yang nanti ada di akhir acara akan tertera. Mari saudara kita siapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar Roh Kudus Kau bukakan hati kami dan beri pencahayaan untuk kami mengerti, memahami apa yang nanti boleh firman disampaikan oleh hamba-Mu. Dan biarlah setiap benih-benih firman itu boleh tertabur, tertanam, berakar dan menghasilkan buah yang manis untuk kemuliaan nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Yes. Bersamamu
Di tahun integriti ini ya Tuhan, sudah kami memasuki tahun yang ketiga, di mana Tuhan akan membentuk kami lebih lagi, supaya kami Tuhan punya karakter yang seperti yang Tuhan mau ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa membuka hati kami, supaya kuasa hadirat Tuhan masuk dalam setiap hidup kami Tuhan, sehingga kami Tuhan bisa menjadi terang, menjadi berkat dimanapun kami berada. Pada hari ini Tuhan, Tuhan memberkati urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Dan saya percaya Engkau hadir, Engkau memberikan hikmat kepada hamba-Mu, sehingga hamba-Mu Tuhan bisa menyampaikan isi hati-Mu Tuhan pada hari ini. Sehingga Tuhan setiap firman yang didengar oleh telinga Tuhan, kami yakin dan percaya mereka akan dikuatkan, mereka akan diberkati, yang sakit disembuhkan, yang berat diberikan kelegaan Tuhan, yang terikat Tuhan lepaskan. Urapi hamba-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu berkuasa dalam hati dan pikiran hamba-Mu. Setiap pikiran-pikiran yang mengganggu hati saya berkatakan keluar dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji termuliakan nama-Mu. Kami siap mendengarkan firman isi hati-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang diberkati Tuhan. Semuanya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Nah, salam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya bahwa hingga pada saat ini penyertaan Tuhan senantiasa masih menyertai kita semuanya. Amin. Jangan takut. Saya percaya apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami saat ini saudara, apapun yang kita takutkan saat ini saudara, jangan takut. Kita tetap percaya bahwa Yesus melindungi dan menjaga dan menyertai kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, kita langsung masuk dalam nats firman Tuhan yang ingin saya bagikan pada hari ini. Kita buka daripada Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, yaitu dengan perikop cara hidup jemaat yang pertama. Ya, ayo kita baca sama-sama. Jemaat yang ada di rumah, kita baca sama-sama saudara, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Ya, 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 47 saudara, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita yang membacakan firman Tuhan pada hari ini. Nah, judul firman Tuhan yang saya bagikan saudara, yaitu berhubungan dengan gereja yang bertumbuh. Nah, gereja yang sehat adalah gereja yang bertumbuh secara kuantitas dan kualitas. Yang setuju katakan amin. Amin. Gereja yang bertumbuh secara kualitas dan kuantitas. Nah, secara kuantitas saudara, kita baca dalam Kisah Rasul 1 ayat 15. Saya bacakan buat saudara-saudara. Di sini dikatakan, pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata. Nah, jadi jemaat mula-mula pertama saudara dikatakan di situ berapa jumlahnya tadi? 120 orang. Yaitu 10 kali lipat daripada murid-murid Yesus. Kita tahu murid-murid Yesus berapa orang? 12 orang saudara. 10 kali lipat.
Nah, di sini dikatakan di ayat 41, saudara, bahwa orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa, berlipat-lipat kali ganda, saudara. Dari sini inilah yang dikatakan pertumbuhan gereja. Inilah yang dikatakan gereja yang sehat. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan saya percaya bahwa kita sedang menanti-nantikan terjadinya Pentakosta yang ketiga. Amin. Ya, kita sama-sama menantikan terjadinya Pentakosta yang ketiga. Nah, pada saat apa terjadi pertumbuhan gereja sehingga bertumbuh secara bertambahan jiwa, saudara, sehingga bertambah berlipat-lipat, itu menjadi 3.000 jiwa. Nah, kalau kita baca, saudara, itu terjadi setelah terjadinya Pentakosta. Dan sekarang ini, saudara, kita menanti-nantikan semuanya terjadinya Pentakosta ketiga. Dan saya percaya dan yakin, dan begitu yakin, setelah terjadi Pentakosta ketiga, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir akan terjadi. Amin. Dan itu akan terjadi. Kita harus percaya itu, saudara, karena firman Tuhan sudah menyatakan itu dalam firman yang Kisah Para Rasul ini, saudara. Dan setelah Pentakosta ketiga ini, bahwa penuaian jiwa dan yang terbesar dan terakhir akan terjadi, seperti yang selalu kita perkatakan, yang Pak Niko katakan juga selalu, saudara. Nah, apa ciri-ciri gereja yang bertumbuh? Nah, jadi tentu, saudara, bisa kita lakukan. Dan saya percaya juga gereja, khususnya karismatik GBI, saudara, sudah melakukan hal seperti ini. Tetapi saya percaya kita tinggal menantikan waktunya Tuhan. Setelah Pentakosta ketiga ini, semuanya itu akan terjadi. Yang percaya katakan amin. Nah, ada 4 hal, saudara, yang ingin saya bagikan. Yang pertama, saudara, di ayat 42, penekanan terhadap firman Tuhan. Dikatakan di situ, saudara, maka ketakutan, ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekun artinya di situ, saudara, mereka melakukan penekanan terhadap firman Tuhan. Mereka lebih membuka hati untuk belajar tentang firman Tuhan. Karena kita semua percaya, saudara, apa yang menjadi dasar kita untuk melakukan suatu penginjilan, tentu kita harus memiliki pengenalan akan firman Tuhan. Karena itu yang kita sampaikan. Amin. Nah, di sini, saudara terkasih, jadikanlah fondasi kehidupan kita adalah firman Tuhan, Injil Tuhan, saudara, supaya kita kuat apapun bencana, tantangan, terlebih hari-hari yang kita lalui. Saya percaya kalau kita menjadikan fondasi kita firman Tuhan, saya percaya kita tidak akan goyah, kita akan tetap bersukacita di hadapan Tuhan. Nah, Bapak saudara terkasih dalam nama Yesus, kalau Tuhan utus juga saudara dan saya melakukan penginjilan, kalau kita tidak mempunyai modal, saudara, modal dalam arti firman Tuhan, kalau kita tidak menguasai firman Tuhan, apa yang bisa kita lakukan? Tidak cukup kata-kata motivasi, tidak cukup kata-kata yang menguatkan saudara, tetapi yang bisa membuat orang bertobat adalah firman Tuhan. Amin. Nah, perlu, jadi saudara, akhir ini, saudara, perlu kita praktekkan dalam kehidupan kita, karena pertumbuhan satu gereja, saudara, bukan Tuhan yang menurunkan saudara secara langsung. Tak, pertumbuhan suatu gereja adalah saudara dan saya yang bisa melakukan bagaimana pertumbuhan gereja kita di tempat ini hari ini, saudara. Nah, itu yang pertama, saudara. Terus yang kedua di ayat 42, itu yang pertama tadi, mereka bertekun dalam pengajaran rasul. Dan kedua di sini, saudara, adanya persekutuan. Nah, di sini katakan tadi rasul-rasul dan dalam persekutuan. Adanya persekutuan yang indah. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan ini terbentuk atau komunitas terbentuk apabila orang-orang yang bergabung dalam komunitas mempunyai satu visi, satu tujuan. Benar apa benar? Benar. Nah, kalau kita gabung dalam satu komunitas mempunyai visi dan tujuan yang berbeda, sehingga tidak akan menemukan titik temu, saudara. Kegagalan dan kegagalan akan terjadi. Nah, saudara terkasih, ini merupakan suatu komunitas. Ibadah yang kita lakukan di gereja ini setiap hari Minggu merupakan suatu komunitas. Dan disinilah kita, saudara, bisa melakukan, mempraktekkan apa yang Tuhan ajarkan, yang ingin kita lakukan, saudara. Di sini dikatakan membentuk suatu pertuturan yang indah. Seperti apa itu, saudara terkasih? Karena itu yang dilakukan pada jemaat mula-mula. Mereka sering berkumpul.
Dan kita juga saudara sudah melakukan hal seperti itu. Kita sering setiap hari Minggu berkumpul di tempat ini, bahkan setiap hari Jumat. Biarpun melalui Zoom secara online saudara, kita sudah tetap melakukan berkumpul, yaitu melakukan cool integrity saudara. Nah, di ayat 44 saudara, masalah yang dikatakan di sini persekutuan. Dan apa yang mereka lakukan? Ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Segala kepunyaan, segala yang kita miliki semua di sini adalah kepunyaan bersama. Apakah kita bisa melakukan hal seperti itu? Seharusnya bisa saudara. Karena gereja mula-mula, umat-umat Tuhan mula-mula sudah melakukan hal seperti itu. Dan apa yang terjadi? Penuaian jiwa-jiwa yang terbesar. Bahkan di ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan gereja kita juga sudah melakukan ini saudara terkasih. Tetapi sekali lagi saya katakan, kita tinggal hanya menantikan waktunya Tuhan. Terjadi Pentakosta ketiga, saya percaya semuanya itu akan tergenapi. Amin. Gereja khususnya GBI karismatik saudara sudah melakukan hal seperti ini saudara. Tapi itulah saya bilang tadi, kita hanya menantikan waktunya Tuhan. Artinya kita bisa menjual harta kita kalau kita melihat saudara seiman kita sebagai teman komunitas, sebagai teman persekutuan kita membutuhkan suatu pertolongan. Ya, yang dilakukan seperti itu saudara. Bukan artinya harus kita jual semua harta kita, kita kasih ke dia saudara. Kalau kita jual harta kita, kita kasih ke dia, akhirnya berbalik lagi kita yang menjadi susah. Tetapi kita harus berhebat dalam melakukan hal seperti itu. Kita memberikan sesuai dengan apa dikatakan tadi, sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah saudara terkasih, itu yang kedua, mengadakan persekutuan yang kudus. Terus yang ketiga saudara, dikatakan di ayat 42 lagi, kita baca selanjutnya di ayat 42, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Dan yang ketiga itu adalah memecah-mecahkan roti, mengadakan, biasa kalau kita identik memecahkan roti adalah perjamuan kudus. Tetapi di sini saudara terkasih, bisa juga diistilahkan bahwa memecah-mecahkan roti itu adalah roti yang biasa, artinya melakukan ucapan syukur yang biasa saudara. Contohnya, ada di antara kita ulang tahun. Ada nggak di antara kita ulang tahun hari ini? Ada. Besok? Oh besok itu undangannya saudara. Nah gini, jadi ada yang ulang tahun, kita diundang saudara untuk ya biasalah merayakan bersama-sama saudara terkasih. Ini saya bilang tadi kan, artinya mengucap syukur, ucapan syukur yang biasa saudara. Maksudnya memecahkan roti biasa. Akhirnya kita di situ bersama-sama merayakan saudara. Kita ucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun. Dan saya percaya juga dia senang. Akhirnya kita makan bersama-sama saudara. Di situ kita saling istilahnya ketawa ketiwi. Itu yang dibilang ucapan syukur yang biasa saudara terkasih. Nah, itu yang bilang memecah-mecahkan roti yang biasa. Nah, dan yang luar biasa apa? Yang luar biasa saudara seperti yang kita lakukan tadi saudara terkasih, melakukan perjamuan kudus yang kudus di hadapan Tuhan, yaitu apa? Memakan roti dan anggur saudara terkasih. Itu membuktikan bahwa supaya roti dan anggur dimateraikan dalam kehidupan kita, supaya hubungan kita antara Tuhan, saya percaya sangat-sangat intim saudara terkasih. Itulah perjamuan yang kudus di hadapan Tuhan. Dan kita juga sudah melakukan hal seperti itu saudara. Nah oleh karena itu, jadilah kita menjadi berkat, jadilah kita menjadi orang yang selalu menyenangkan hati orang lain. Jadi jangan kita menggunakan segala keegoisan kita, tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Jadi semuanya kita lakukan yang khusus di hadapan Tuhan. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat di situ yang terakhir di ayat 42 adalah dan berdoa. Dan berdoa, setiap bertekun di dalam doa saudara. Di ayat 47 yang terakhir itu, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dan inilah bagian daripada segalanya yang ketiga tadi saudara. Yang ini bagian utamanya. Artinya kita harus hari demi hari semakin tekun berdoa di hadapan Tuhan. Karena apa? Dengan doa kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Doa ini adalah napas kehidupan orang Kristen. Dan bagi yang merasa orang Kristen adalah doa adalah napas kehidupan saudara. Jika kita
meningkatkan doa kita saudara. Biarpun dalam keadaan apapun, selalu yang kita lakukan berdoa. Karena Tuhan tekankan juga tadi di sini, Petrus tekankan saudara, pada saat kita melangkah keluar, pada saat kita melangkah untuk melakukan penginjilan, yang harus kita lakukan, yang pada saat kita melakukan keluar untuk melakukan doa keliling saudara, yang harus kita lakukan pertama adalah berdoa, meminta perlindungan kepada Tuhan. Amin. Jadi doa ini tidak boleh kita kesampingkan saudara. Inilah nafas kehidupan kita. Artinya tanpa kita berdoa berarti nafas kita berhenti. Jadi sangat luar biasa, doa ini harus diperkuat dalam kehidupan kita, karena melalui doa ada mujizat, melalui doa ada kesembuhan, melalui doa kita menjadi kuat, melalui doa kita bisa menikmati segala sesuatu yang ada di dunia ini saudara terkasih. Nah, itu yang dilakukan gereja mula-mula, keempat hal itu saudara. Jadi saya sangat menghasilkan dampak. Dan dikatakan tadi mereka semua disukai dan gereja mereka bertumbuh. Mereka semua disukai orang saudara. Nah, bagaimana harus kita lakukan supaya orang menyukai kita saudara? Yang kita lakukan tadi, yang ketiga hal tadi saudara. Yang menjadi suatu pertanyaan, apakah bagaimana dengan gereja kita? Itu menjadi sebuah pertanyaan. Apakah memiliki gereja yang sama dengan gereja mula-mula? Saya katakan sudah melakukan itu saudara. Gereja GBI, keluarga besar GBI seluruh secara menyeluruh saudara sudah melakukan. Buktinya saudara, pertumbuhan jiwa sekarang terjadi. Tapi mungkin masih banyak yang belum mengenal Tuhan. Tetapi GBI yang paling banyak, yang terbesar pada saat ini saudara terkasih, karena melakukan hal ini. Dan akan terjadi nanti doa penuhan jiwa terbesar terakhir setelah Pentakosta ketiga ini saudara. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita mulai sekarang. Nah, kita harus tahu, kita harus mengingat bahwa kehidupan bergereja tidak cukup dengan 4D. Apa itu saudara? 4D saudara. Tidak cukup dengan itu saudara. Pertama, datang, duduk, diam dengar firman Tuhan. Dan terakhir, duit. Itulah persembahan saudara. Tidak cukup hanya itu. Sangat baik jika kita menyediakan waktu untuk berbagi hidup dengan saudara-saudara seiman. Amin. Sebelum dan sesudah kebaktian, kita sudah melakukan itu juga saudara. Sebelum kebaktian datang jemaat, kita selami shalom. Setelah pulang gereja juga setelah kebaktian, kita juga melakukan hal seperti itu saudara. Tetapi jangan kita hanya melakukan di dalam lingkungan gereja saja. Tetapi yang Tuhan mau saudara, akan lebih baik bila kehadiran suatu gereja membawa dampak bagi lingkungan, bagi masyarakat. Nah, itu lebih baik saudara. Jadi yang melakukan itu siapa? Saudara dan saya. Kita akan menjadi sebagai umat-umat GBI Grarsiden, kita akan menjadi dampak bagi lingkungan kita. Kita akan menjadi dampak bagi keluarga kita. Nah, oleh karena itu saudara terkasih, jangan pernah berhenti, jangan pernah kita jemu-jemu untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang terakhir saudara, saya ingin saksikan tadi pas waktu pujian itu saudara. Sebenarnya saya tidak akan menyaksikan, tapi waktu pujian tadi yang pertama, apa sih lagunya pertama tadi? Engkaulah perisaiku. Itu sangat didorong ya supaya saksikan. Ya puji nama Tuhan. Ya mungkin pernah pada saat ibadah saudara, saya tidak tos atau salami saudara. Pernah, apalagi bagaimana sering saya menghindar. Memang jujur, saya positif pada hati saudara. Tetapi saya tidak mau meninggalkan suatu pelayanan, karena saya ingin membangun integritas saya, bertanggung jawab sesuai dengan perkataan dan perbuatan yang saya lakukan, sehingga saya tidak mau meninggalkan pelayanan. Bahkan sampai istri saya juga udah ngomong aja sama Nata, karena kebetulan dulu Pak Wel yang pas khotbah sore, dia langsung ngomong kalau saya tidak. Jadi yang penting saya lakukan menjaga jarak saudara. Makanya saya sangat khawatir kemarin pada saat ibu dan bapak mau berangkat ke Kalimantan. Aduh, gimana hasilnya? Pas dibilang positif, puji Tuhan. Negatif. Negatif. Puji Tuhan. Dan yang lucunya saudara terkasih, istri saya tidak kena. Dia mengalami gejalanya. Anak-anak tidak kena, Selda tidak kena, Wanta pulang ke Medan tidak kena. Tetapi asistennya di klinik satu kena saudara. Jadi dia
dilema, maju kena, mundur kena. Datang ke rumah ada orang yang positif, datang ke klinik ada orang yang positif, saudara. Jadi dia gitu, tapi Tuhan pelihara, Tuhan jaga. Kenapa saya melangkah? Karena saya tidak merasakan apa-apa. Saya merasakan tidak terinfeksi, tapi memang positif, saudara. Tidak ada saya rasakan apa-apa. Mungkin gejalanya seperti yang saya saksikan awal-awal kemarin itu, saya bilang seperti kena tipes, saudara. Awal-awalnya, makanya cek darah, bahkan sampai terakhir saya cek darah. Karena memang istri saya untuk cari darah saya nggak bisa, saudara. Akhirnya dia menyerah, saya ke Duku Jambu. Dan di situ juga pas datang itu dia yang cek darah saya, dia bilang begini, Bapak angkatan, bukan, saya bilang. Bapak atlet, bukan, saya bilang. Kenapa, Bu? Saya bilang. Ini susah banget dapatnya. Jadi ini urat ininya tertanam dengan daging, saudara saya. Tetapi dia 2 kali tusuk dapat, saudara. Jadi bahkan sampai dia membuka sarung tangannya. Tapi saya percaya dia tidak kena, saudara, tidak terinfeksi itu, saudara. Karena saya percaya Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Buktinya orang-orang yang maksudnya dekat dengan saya tidak ada kena, saudara. Amin. Karena memang Tuhan izinkan itu pada saya alami, karena supaya saya tahu, saudara, supaya saya bisa saksikan bahwa apa yang saya rasakan, apa yang saya alami. Jadi yang penting saya bisa menjaga jarak, saudara. Jadi itu sekali lagi mohon maaf kalau kita bertemu di saya mungkin menghindar, bahkan Bapak Gembala datang ke saya atau tidak salam karena itu, saudara terkasih. Tetapi saya sangat bersyukur, senang sekali Bapak dan Ibu bisa berangkat kemarin. Berarti saya tidak menularkan apa-apa, saudara. Itu yang saya luar biasa. Ya, Tuhan izinkan positif juga, tapi tidak menularkan ke siapa-siapa. Amin. Jadi itu segala sesuatu harus kita alami. Yang harus kita lakukan banyak berdoa, saudara. Karena memang begitulah sepasang suami istri memang begitu. Bahkan istri saya memang merasa udah kadang capek juga menghadapi hal seperti itu. Karena memang saya sendiri pernah satu hari, saudara, saya sangat putus asa. Karena memang udah 10 hari, 11 hari merasakan hal yang sama. Setiap jam di atas jam 1 siang atau sore gitu sudah demam sekali, saudara. Jadi saya kenapa bisa begini, Tuhan? Apa salah saya? Pernah saya begitu, tapi saya langsung minta maaf di hadapan Tuhan, saudara. Karena memang itu Tuhan izinkan terjadi, bukan karena kemauan Tuhan sebenarnya, tapi Tuhan supaya kita boleh mengalami, supaya kita bisa menjadi saksi. Itu saya tahan sampai tadi saya nggak bersaksi. Mungkin saya pribadi saya malu karena saya tidak jujur, saudara, tidak jujur. Tapi karena memang Bapak Gembala sudah, Ibu tidak ada kena, udah negatif, tidak semua teman-teman juga nggak ada. Akhirnya saya saksikan, saudara. Kalau Pak Weli memang dia langsung ngomong. Saya bilang, ya kalau memang nggak kuat ngomong aja. Makanya dia ngomong. Maksudnya kita langsung ngomong hari Sabtu diberi isya. Saya jadwal pelayanan musik. Kalau istri bilang udah ngomong aja daripada menularkan ke Bapak itu kasihan. Udah usianya di atas 60 katanya begitu. Tapi dalam hati saya tidak. Saya harus melangkah. Makanya pernah Ibu yang Marcel tidak itu, yang saya sama anak-anak itu karena itu saya melangkah dan dia di rumah. Saya melangkah karena saya tidak mau meninggalkan pelayanan, saudara terkasih. Itulah buktinya. Apa buktinya? Sehingga saya tidak menularkan siapa-siapa. Saya sendiri yang merasakan. Amin. Dan saya percaya semua kita di sini Tuhan jaga dan Tuhan lindungi. Yang penting, yang perlu kita lakukan, saudara, apapun yang kita rasakan, kalau masih bisa kita melangkah, kita harus tetap mengambil bagian, mempertanggungjawabkan pelayanan yang diberikan kepada kita. Amin. Bukan karena artinya karena kita mendapatkan sesuatu dari gereja, bukan karena itu, saudara terkasih, bukan, tetapi karena saya sendiri tidak mau mengecewakan Tuhan. Tapi nama Tuhan itu saya saksikan sedikit yang pertolongan Tuhan. Jadi tak nangis saya tadi memang pas waktu lagu itu pertolongan Tuhan. Artinya tidak ada apa-apa, saya sendiri yang kena. Bahkan kalau berkumpul juga di lingkungan sana tidak ada yang kena, saudara, hanya saya sendiri yang merasakan. Artinya saya percaya Tuhan izinkan terjadi, saya alami, tetapi saya tidak merasakan dampak apa-apa. Saya merasakan sehat, bahkan saya berkunjung waktu tahun baru ke rumah saudara tidak kena juga. Tetapi pada saat itu saya bersyukur, saudara. Mungkin Bapak cuma cepat ngomong banyak makan B2 B1 so B1. Ya itu saya lakukan kemana pun saya, itu yang disediakan orang, saudara. Saya ke waktu itu ke Tambun, bakar B1 orang itu. Jadi sopnya saya minum.
Jadi itulah saudara, dalam seminggu ini saya pakai masker belum sampai ini lecet saudara terkasih. Saya sudah tidur pakai masker, bosan saudara. Itulah maksudnya buat saya jadi ini saudara. Maksudnya putus asa. Kenapa harus begini? Nah, jadi itulah saudara terkasih, memang harus kita lalui semuanya, amin. Apapun yang terjadi di dunia ini, Tuhan izinkan kita alami, tetapi Tuhan tetap menjaga dan melindungi saudara dan saya. Yang harus kita lakukan, kita harus tetap berkomitmen untuk melayani Tuhan. Kita harus membangun diri kita mempunyai integriti di hadapan Tuhan, amin. Supaya selagi masih ada waktu, kita harus tetap melangkah untuk melayani Tuhan, amin. Nah, puji nama Tuhan. Itulah mungkin yang bisa saya bagikan. Mari kita lakukan keempat hal ini saudara, untuk pertumbuhan gereja kita di tempat ini. Yang pertama tadi, kita lebih memberikan diri kita lagi untuk penekanan terhadap firman Tuhan, supaya kita lebih mengerti. Dan hal yang kedua tadi, kita membangun suatu komunitas, membangun suatu perbutuhan yang indah di hadapan Tuhan. Kita akan membuat suatu, sering kita berkumpul untuk senantiasa membahas kebenaran firman Tuhan, supaya kita semakin dikuatkan, semakin dikuatkan setiap hari. Dan hal ketiga saudara, mengadakan perjamuan kudus. Di sini dikatakan tadi adalah memecah-pecahkan roti biasa, dan ucapan syukur. Kita bersama-sama merayakan syukur yang kita rasakan saudara. Kita berbagi di situ. Ya puji nama Tuhan. Artinya kita kan bisa, kalau ucapan syukur begitu ya, kita bisa makan malam saudara terkasih. Jadi sangat lumayan, sangat membantu. Dan itulah kita bisa berbagi di situ. Dan yang keempat tadi, yang harus kita lakukan bahkan sampai saat ini, setiap saat adalah bertekun di dalam doa. Amin. Puji nama Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Puji nama Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Berikan pada kami. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Amin. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami tiba seperti hatimu Yesus. Angkat tangan Tuhan kata, Tuhan ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani, yang menyenangkan, yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kami Tuhan. Tuhan, tugas kami Tuhan, melakukan amanat-Mu Tuhan. Terima kasih. Roh yang rela melayani, yang menyenangkan hati Tuhan. Itu ya sekali lagi Tuhan. Tuhan, ini tugas kami waktu-waktu ya Bapa. Memberikan roh keberanian bagi kami untuk melangkah Tuhan. Keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani, yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang boleh lagi, yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang boleh. Benar-benar masih tetap memuji Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Bagaimana supaya kita Tuhan pakai untuk melakukan menyelesaikan amanat agung Tuhan. Tuhan akan memberikan keberanian kepada saudara dan saya untuk melangkah. Saudara tidak perlu ragu, karena Tuhan menyertai setiap langkah saudara. Karena Tuhan senantiasa melihat apa yang saudara
Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau memperlengkapi kami lebih lagi, lebih hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan, supaya kami senantiasa Tuhan berikan penelitian bagi kami, supaya kami tetap bersekutu dengan baik dengan Engkau Tuhan, supaya kami tetap berkomunikasi dengan baik, supaya kami Tuhan mempunyai satu visi, satu tujuan untuk menyelesaikan amanat Agung-Mu, menyenangkan hati Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa setiap hadirat Tuhan ada di tempat ini menyertai kami Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, kami yakin dan percaya Tuhan memperlengkapi kami lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, biarlah pemerahan Tuhan senantiasa sempurna atas hamba-Mu ya Tuhan. Engkau berikan kekuatan senantiasa atas hamba-Mu ya Bapa. Dia sudah berumur lebih dari 60 tahun, tapi Tuhan tetap memelihara dia Tuhan. Engkau berikan kesehatan yang sempurna Tuhan. Engkau berikan kekuatan yang sempurna atas hamba-Mu ya Bapa, sehingga Tuhan pakai hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan untuk menyelesaikan visi-misinya Tuhan di situ, sehingga kami yakin dan percaya Tuhan, gereja calon-calon gereja itu akan berdiri di situ ini Tuhan. Tuhan pakai perlengkapi Tuhan. Terkait juga Ibu Gembala kami yang senantiasa mendoakan, mendampingi Bapak Gembala, menopang pelayan Bapak Gembala, Tuhan berkati, Tuhan kuatkan teguhkan hatinya Tuhan. Tuhan berikan sukacita dan masa sejahtera senantiasa, sehingga hamba-Mu ini senantiasa Tuhan pakai dengan dahsyat, dengan luar biasa Tuhan. Bukan hanya di situ, tetapi Tuhan pakai Tuhan kemana Tuhan visi-misi Tuhan taruh kepada hamba-Mu Tuhan, dengan tanah Toraja Tuhan, Tuhan pakai dia dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terpuji termulialah nama hamba-Mu telah selesai berbicara Tuhan. Dan setiap benih-benih firman yang tahu bisa Tuhan menjadi kekuatan, menjadi rema bagi kami semua. Berkati semua umat Tuhan dimanapun berada Tuhan, berkati Tuhan, jaga Tuhan, lindungi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Kita mendengarkan warta sepekan yang boleh disampaikan oleh pelayan Tuhan. Warta sepekan ibadah online Minggu 14 Maret 2021. Shalom. Halo. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati melalui khotbah pada hari ini. Selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang bergabung di ibadah online kita pada hari ini. Kegiatan sepekan yang pertama dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu ada doa pagi melalui Zoom bersama Gembala Rayon 18 mulai jam 6 pagi sampai jam 7.30 WIB. Zoom ID 895 8189 6233 dengan passcode doa pagi, atau saudara boleh lihat di flyer di WA Group. Untuk Jumat malam ada Cool Integrity dan doa malam mulai jam 19.30 WIB melalui Zoom dengan ID 434690238 dengan passcode Cool, atau saudara dapat lihat di WA Group. Untuk ibadah Minggu 21 Maret 2021 semua dilakukan melalui online. Yang memberitakan firman Tuhan adalah Gembala Pembina kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Dr. Harjo, disertai dengan perjamuan kudus. Demikian warta sepekan, Tuhan Yesus memberkati. Saudara terkasih, mari kita akhiri ibadah online kita, satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh beribadah secara online. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita, kami merasakan hadirat Tuhan. Terlebih Bapa, untuk firman yang ditaburkan pada ibadah online ini Tuhan, kami percaya, kami belajar melalui cara hidup jemaat yang mula-mula, bagaimana mereka Tuhan boleh memecah-mecahkan roti Tuhan. Bapa, biarlah firman yang sudah kami dengarkan ini Tuhan menjadi penolong Tuhan
menguatkan kami Tuhan, melakukan Tuhan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Sebagaimana Tuhan tambah-tambahkan bilangan jemaat mula-mula Tuhan, demikianlah kiranya juga Tuhan bilangan jemaatmu di GBI Grand Residen akan Tuhan tambah-tambahkan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Jahot Terdamani Tuhan yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Mari Bapa yang baik, Kau pakai terus hamba-Mu ini Tuhan. Urapi dia Tuhan melalui pengertian-pengertian yang baru Tuhan. Pakai Bapak pelayanannya, dimanapun dia boleh melayani Kau Tuhan. Hikmat marifat boleh menyertainya Tuhan. Setiap kami yang mendengar akan dikuatkan, dan nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Berkati keluarga besarnya Tuhan, anak-anaknya, istrinya Bapak. Apapun yang boleh mereka lakukan Tuhan, kami percaya semuanya akan berhasil dan nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami, Bapak PDM Nathan Karangan bersama Ibu Tuhan Yesus. Bapak, kiranya Engkau juga terus memakai Bapak Gembala kami dan keluarga besarnya Tuhan. Dimanapun Tuhan mereka ditempatkan Tuhan, dimanapun Tuhan kirimkan sebagai prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, kami percaya Tuhan terus menyertai Bapak. Ketika mereka melangkah Tuhan untuk berperang menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan, biarlah Tuhan terus menyertainya. Kami percaya setiap patok-patok yang sudah ditanamkan di penjuru-penjuru negeri ini Tuhan, di sana akan bangkit gereja-gereja Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati keluarga besarnya, anak-anaknya, cucu dan menantunya Tuhan memberkati. Dimanapun mereka boleh hidup Tuhan, biarlah mereka menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Gembala pembina kami, Pendeta Insinyur Niko Nyoto Rajo, beserta keempat wakilnya Tuhan. Engkau juga memakainya Tuhan. Ketika Tuhan sudah tetapkan sebagai messenger Tuhan di era Pentakosta yang ketiga Tuhan, biarlah Tuhan terus Tuhan tambah-tambahkan supaya pelayanan mereka Tuhan menyenangkan hati Tuhan, akan menjangkau jiwa-jiwa bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Bapak untuk Gembala rayon kami, Bapak Pendeta Dr. Ani Markus. Tuhan Yesus, Tuhan, ketika Tuhan sudah pakai hamba-Mu ini untuk menjadi berkat bagi kota kami Bekasi, bahkan menjadi berkat bagi bangsa kami Indonesia, Tuhan memberkati kehidupannya, keluarga besarnya, keluar masuknya Tuhan memberkati. Demikianlah Tuhan, supaya hamba-Mu ini semakin hari semakin luar biasa, akan membawa jiwa-jiwa bagi hormat dan kemuliaan Tuhan saja. Tuhan memberkati juga untuk setiap gembala-gembala di cabang dan ranting, dimanapun mereka sepanjang hari ini boleh melayani Engkau Tuhan. Kami percaya tanda-tanda heran juga boleh menyertai mereka, orang-orang juga akan dikuatkan. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak, kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, mari Engkau mengurapi bangsa kami Tuhan. Urapi dengan damai sejahtera Bapak. Biar bangsa kami menjadi bangsa kesukaannya Tuhan. Terlebih di tengah-tengah masa pandemi virus corona, kami bersyukur Tuhan jika vaksin sudah ditemukan. Ini semua karya Tuhan. Biarlah melalui ini semua Tuhan, prosesnya boleh berjalan lancar dan bangsa kami segera keluar dari pandemi ini. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan Yesus memberkati para pemimpin kami, Presiden sampai yang paling rendah di tingkat RT RW, para pengambil keputusan. Berikan hikmat Bapak yang takut Tuhan, mereka akan membawa bangsa kami ke depan lebih baik lagi. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan Yesus, kami berdoa Bapak untuk setiap kami yang sudah ambil bagian dalam ibadah online ini Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kami. Demikian juga untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka boleh berada saat ini Tuhan, mereka sudah beribadah Bapak. Kami percaya Bapak, setiap kami yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang memiliki beban berat Tuhan berikan kelegaan, yang terikat lepaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Terpujilah Engkau. Dan Bapak, sebentar kami akan akhiri ibadah online kami Tuhan. Kami akan kembali kepada aktivitas kami. Sebelum kami akhiri ibadah Tuhan, kami akan menerima berkat Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Mu. Saudara kasih Tuhan di rumah-rumah dimanapun saudara berada, sebelum kita mengakhiri ibadah online ini, terimalah berkat Tuhan. Anugerah yang berlimpah-limpah kasih karunia dalam putranya Yesus Kristus, berkat dari Bapa dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai memberkati saudara dimanapun Anda berada.
senantiasa akan diberkati dan keluar masuk akan dipelihara. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dan apapun yang kau lakukan di dalam namanya, Tuhan kita Yesus Kristus, kau akan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah terima berkat dan percaya, sama-sama katakan, Amin. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan Yesus memberkati.